Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bitaqwallah wa inna jannata uiddat liman ittaqah. Ibu-ibu dan bapak-bapak rahimakumullah, seharusnya Ustaz Munawar hari ini, tapi memberitahunya tadi sore ya, kemarin sore. Tadinya mau berangkat ke sini tapi ibunya baru dibuka ventilator. Ibunya ya, bukan istrinya, bukan kandungnya. Baru dibuka ventilator, harus diamputasi. Diabetesnya agak banget, jadi baru pindah dari ICU ke ruang biasa. Jadi minta dikemitan katanya di Jakarta. Jadi kita doakanlah semoga ibunya tinggal sehat. Ya memang rada sepuh sih usianya, tapi di atas abdi sedikit. Jadi saya mendadak, tapi kalau meneruskan kajian buku yang 344 halaman, abdina tos bosen. Jadi kalau membahas buku yang sudah tebal kan suka bosen ngebahasnya. Jadi saya mau bahas baru aja. Jadi mungkin bukunya baru terbit minggu depan insya Allah. Yaitu tentang keseimbangan antara ibadah individual dan hak keluarga. Ini hadisnya riwayat Al-Bukhari, sebetulnya ada dua yang besar ya. Hadis riwayat Al-Bukhari itu pertama berkaitan dengan peristiwa Salman, pernah dicoba sedikit lalakonnya. Jadi peristiwa Salman dengan Abu Darda, kedua peristiwa Abdullah bin Amr bin As. Ini analisis maqasid atau tahlil maqasidi, tetap 11 langkah tahlil maqasidi terhadap hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi kenapa? Karena fenomena hijrah sekarang ini, fenomena hijrah membedah ketegangan baru dalam institusi keluarga. Fenomena hijrah itu ya. Jadi ada yang satu itu tuntutan spiritual. Jadi gelombang religius memicu peningkatan intensitas ibadah personal. Jadi satu pihak ibadah personal sehingga lupa urusan duniawi. Itu satu pihak. Utamanya bab qiyamul lail dan saum sunnah. Nah ini kan karena ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada yang melupakan urusan diri, urusan keluarga karena ingin ibadah spiritual. Ramadan pernah dikisahkan pada waktu yang lalu berbondong-bondong umroh 1 bulan. Ramadan berbondong-bondong, berbondong-bondong ibadah 1 bulan penuh, tinggalkan keluarga, tinggalkan usaha urusan dunia, tinggalkan pokoknya umroh 1 bulan penuh, biaya nege lumayan gitu ya. Walaupun sekarang umroh itu ada yang cukup biaya 15 juta. Itu umroh pribadi, mandiri ya, umroh mandiri. Jadi kita beli tiket Saudia, datang ke Jeddah atau ke Madinah, digital, pesen bus, pesen hotel nomor sekian, jam sekian,
Dan kadang-kadang anu geus dipesen ku travel ge begitu datang jamaah karena bayar tunai harita dibikeun ke jamaah baru. Di Saudi begitu. Itu sampai sekarang. Jadi travel itu ada yang kalah sama umroh mandiri. Umroh mandiri. Dan ternyata pengalaman teman-teman dosen Unisba itu menghabis 15 juta. Terus cucu saya itu kemarin dibawa bapaknya 10 orang ya umrohnya sekeluarga umroh mandiri. Jadi murah gitu ya. Umroh mandiri. Tapi kan ada juga yang pokoknya mah khusus gitu. Sebulan Ramadan penuh untuk i'tikaf di Masjidil Haram. Walaupun kalau ibu dan bapak nanya dalilnya kepada saya umroh 1 bulan teh aya henteu gitu. Umroh 1 bulan gitu aya henteu. Kalau saya ditanya dalilnya ada hese gitu cari dalil. Umroh 1 bulan. Di zaman Rasulullah umroh itu kepada kaum muhajirin, ya Rasulullah saya mau betah di Mekah untuk melaksanakan ibadah. Diizinkan enggak saya melepas kerinduan tanah air sendiri, tanahnya itu pakai air, tanah sendiri di Mekah. Kata Rasulullah, sok we dibere 3 poe setelah manasik. Jadi kanu rindu oge cuma 3 poe setelah manasik. Jadi lamun kitu mah umrah teh sakedeungnya. Kalau meniru, kalau mencontoh Rasul. Jadi kalau 3 poe berarti kan prosesi itu rata-rata 2 hari lah ya. Cuma 5 hari di Mekah itu. Nah itu salah satu contoh. Tapi jamaah Muslim Indonesia banyak laku keras itu umroh 1 bulan. Nah, dan kalau umroh 1 bulan otomatis ya keluarga urusan dunia urusan segala macam tinggalkan khusus ibadah. Nah itu teh masuknya kepada pentingan diri kan. Tapi ada juga kaitan dengan keluarga. Sehingga umroh mandiri menimbulkan keretakan perselisihan di dalam keluarga. Dan ada juga yang umroh yang ibadahnya terlalu urusan keluarga meninggalkan ritual. Ada juga. Nah itu fenomena di masyarakat. Dan hadisnya telah saya bahas. Yang satu perempuan dipopulerkan tukang saum, tukang ibadah, tukang sedekah. Tapi tidak baik ke tetangga, kata Rasul, finnar. Yang satu lagi ibadahnya cuman anu wajib nawungkul, tapi baik ke tetangga, fil jannah. Nah itu salah satu contoh. Dan ternyata fenomena itu terjadi di zaman Rasul juga penafsiran. Karena ada yang memahami Rasul ibadah itu khusus, secara khusus. Sampai kakina roromeheun. Ya, jadi pecah-pecah itu. Pecah kaki kan. Sekarang kan pecah suku, itu udah biasa. Rasul itu saking rajinnya ibadah sampai roromeheun kakinya. Bengkak-bengkak kakinya. Makanya ada satu pihak seperti Abu Darda dan Abdullah bin Amr bin As itu tukang ibadah. Kalau tahajud itu sampai semalaman. Itu Abu Darda dan Abdullah bin Amr bin As. Karena ingin meniru Rasul. Dan Rasul juga kan pernah ditegur oleh istrinya. Ya Rasulullah, kenapa engkau ibadah temani ripuh gitu? Bengkak-bengkak. Kata Rasul, nah saya teu hayang kitu jadi jalma anu syukur.
Di ibadah teh Rasul mah syukur. Karena syukur. Tapi bagi pribadi beliau kan, umatnya kan dilarang. Ada kasus lagi Rasul. Iyakum wal wisal. Jangan kamu wisal, jangan saum terbuka. Ada yang saum itu terbuka, engkewe sahur wungkul. Ada. Oleh Rasul dikatakan iyakum wal wisal, kamu jangan wisal, jangan saum tidak berbuka. Kata sahabat, iya innaka wisal, innaka tuwasil. Engkau ternyata wisal juga. Kata Rasul, enggak, ini bukan. Saya mah tetap diberi makan. Jadi kata Rasul, jangan nurutan aku. Ini fenomena di masyarakat sejak zaman baheula. Zaman Rasul 14 tahun yang 14 abad yang lalu. Hampir 15 abad yang lalu. Sampai sekarang masih ada yang begitu itu. Yang hijrah sampai tidak memperhatikan pakaian, tidak memperhatikan keindahan, hijrah pokoknya mah. Ada yang seperti itu. Sampai istrinya juga ditinggalkan 10 hari atau tiap bulan istrinya ditinggalkan untuk apa? Iktikaf di masjid. Daharna ge di masjid, masakna ge di masjid. Pokoknya mah dilupakeun we keluarga teh. Aya nu protes dicerai gitu. Itu sampai sekarang. Ada yang seperti itu, kelompok ya. Kelompok umat yang seperti itu. Jadi ada yang gulu ya, ekstrim ibadahnya teh. Ada taprit, justru lain-lain. Yang gulu sikapnya melampaui batas dalam ritual. Saum dahar, saum dahar teh naon? Dahar bahasa Arab di sini. Dahar itu setahun artinya. Saum dahri, ibadah sepanjang malam. Tapi ada juga yang taprit lalai. Itu menyepelekan spiritual demi kesibukan profesional dan urusan domestik, demi menjaga profesional, menjaga kesibukan duniawi sehingga ibadah terlupakan. Nah, ada juga yang tawajud, keseimbangan. Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi yang di dalam hadis itu i'ta kulli di hakin haqqahu. Kemudian ada yang gulu ini zuhud secara ekstrim. Yang namanya zuhud teh melupakan dunia. Sedangkan ada juga yang rasionalisasi kesibukan duniawi. Kemudian pada dampak keluarga yang gulu itu merasa terasing keluarga itu. Kita lihat contohnya. Sedang yang taprit spiritual dan dampak kepada keluarga, kalau yang tawazun harmonis kepada keluarga juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hal ini ada dan lain? Sehingga ada keluarga, ada kerja, ada ritual. Maka kita lihat menemukan ini pedomannya dari Rasul. Yaitu yang satu adalah hadis dari Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As itu yang gulu tadi. Yang ini Abdullah bin Amr bin As. Sama dengan Abu Darda. Ini hadis yang kedua, Abu Darda. Jadi kita insya Allah mungkin minggu depan bisa didapatlah bukunya, satu hadis ya, satu buku satu hadis. Tapi di sini mukadimahnya dua-duanya. Nah, Abdullah bin Amr bin As itu pernah saya ceritakan sekilas dulu, yaitu seorang anak
Amr bin As. Amr bin As itu seorang politikus. Pernah jadi gubernur, pernah juga jadi panglima perang menggantikan Khalid bin Walid zaman Umar bin Khattab. Jadi orangnya Amr bin As bapak nama politik. Bahkan ketika tahkim perbedaan paham antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ali bin Abi Thalib di Kufah, Muawiyah bin Abi Sufyan di Damaskus. Pan diadakan tahkim itu. Maka Amr bin As itu sebagai utusan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan Abu Musa al-Asy'ari sebagai utusan Ali bin Abi Thalib. Tapi karena Amr bin As itu politikus, sehingga terjebak itu Abdullah bin Amr bin As, Abu Musa al-Asy'ari itu. Yaitu ketika mau tahkim, supaya bebas katanya persidangan, maka dipersilahkan melepas dulu jabatan masing-masing. Yang saat itu Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan gubernur Damaskus melepaskan masing-masing. Itu taktiknya Amr bin As. Bapaknya Abdullah gitu. Yang diceritakan ini Abdullah bin Amr bin As, anaknya. Nah, bapaknya itu politikus. Sehingga karena saran begitu, silahkan dilepaskan dulu jabatan masing-masing. Maka sesepuh suruh Tipayun bicara. Yaitu Abu Musa al-Asy'ari disuruh bicara. Ya, sesuai dengan saran tadi katanya. Oleh karena itu dengan ini Ali bin Abi Thalib melepaskan jabatan sebagai khalifah. Lepas jabatan sebagai khalifah, maka Amr bin As bicara. Supaya tidak kekosongan kepemimpinan, karena Ali bin Abi Thalib sudah melepaskan jabatan, maka dengan ini berikrar Muawiyah bin Abi Sufyan jadi khalifah. Itu terjebak. Akhirnya ramai masyarakat, aya nu pro Ali, aya nu pro Amr bin As, sehingga akhirnya ada kaum yang seneng gitu ya, seneng para Syiah umat Islam teh. Ya, yang seneng para Syiah. Seperti sekarang kan si Netanyahu sama Trump itu seneng umat Islam teh para Syiah gitu. Makanya dulu di Irak ya, yang diperangi ke Amerika, sekarang Iran gitu. Jadi seneng mah umat Islam teh di dunia teh para Syiah gitu. Baik Syiah dengan Sunni, baik segala macam para Syiah. Kalau para Syiah kan enak, dia jual senjata kan ekonomi itu. Nah itu hebat Amr bin As dalam bidang politik. Sehingga timbullah di situ adalah papaseaan gitu di kalangan umat Islam, muncul ada Syiah, ada kelompok Ali, ada Sunni yang membela Muawiyah, ada Khawarij, musuhi dua-duanya. Ada juga yang tidak ikut kemana-mana urusan ibadah gitu, masyarakat. Dan ternyata perselisihan seperti itu sampai sekarang juga ada. Nah itu sedangkan anaknya Abdullah itu ahli ibadah, kun beribadah. Sehingga istrina yang cantik oge yang dinikahkan oleh bapaknya ditinggalkan itu. Sehingga akhirnya Rasul Amr bin As itu mengadu kepada Rasul, jadi mundur deh ya. Tadi Amr bin As geus ka dieu. Ini zaman Rasulullah mengadu kepada Rasul, maka Rasul mengatakan, ya Abdullah, wahai Abdullah, alam ukhbar annaka tasumun nahar. Aku mendapat berita engkau saum setiap hari. Wa taqumul lail,
bangun malam terus menerus. Maka Abdullah bin Amr bin As fakultu bala ya Rasulullah. Ini salah satu pihak. Tidak akan saya bahas dulu. Ini salah satu contoh, salah satu pihak. Maka oleh Rasul kepada Abdullah bin Amr bin As ditandaskan fala taf'al. Maka di dalam hadis itu Rasul bersabda fala taf'al sum wabtur wakum wanam. Jangan kau kerjakan terus-menerus saum. Ya saum, tapi juga harus buka. Ulah hayo wae saum, tapi harus buka. Kemudian ditandaskan oleh Rasul fa innali jasadika alaika haqqan. Sesungguhnya bagi jasadmu ada hak atasmu, yaitu kesehatan fisik dan pemulihan. Wa innali ainika alaika haqqan, mata juga butuh hak, harus kepenuhi. Ini fisiologis manusia. Wa innali zaujika, istrimu juga punya hak. Ada hak atasmu, hak nafkah batin maupun lahir. Non apakah lahir, Bu? Dompet. Kalau nafkah batin, dompet juga. kalau nafkah lahir mah dompet anu disakuan ya. Kalau nafkah batin dompet beda deh, itu dompet juga kadang. Ya dompet kata Pak Hadimah dompet nempel. Jadi ada dompet. Ini wa inna li zaujika. Wa inna li zaurika, untuk tamu juga ada hak bagi tamumu. Tanggung jawab sosial. Jadi Nabi secara eksplisit itu mencegah praktek saum dahr itu sepanjang tahun. Dahri itu artinya selamanya sepanjang tahun. Sanes dahar bahasa Jawa atau bahasa Sunda. Kalau itu selamanya saumud dahri namanya. Dan qiyamul lail tanpa jeda itu maka diajukan kepada Abdullah bin Amr demi melindungi struktur sosial terkecil. Jadi tahajud jeung saum ulah ngaganggu kepentingan kehidupan sehari-hari. Itu kisah pertama ya, satu hadis pertama. Nanti bukunya dipisahkan, hadis tentang Abdullah bin Amr bin As dengan hadis ini. Karena kalau disatukan tebal juga. Dari Abi Juhaifah menerangkan akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan baina Salman, antara Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu orang mana? Orang Parsi. Parsi itu mana? Iran, Irak. Nah, cenah ITB tadi Salman. Da kadangu atuh ku abdi ge. Kan itu teh Pak Profesor Sadali, Ahmad Sadali, dan Pak Profesor Nu'man. Jadi Profesor Nu'man dan Sadali mau mendirikan masjid. Arsiteknya Pak Nu'man. Arsiteknya jadi yang menggambar itu masjid itu. Pokoknya mah rame-rame ngumpul we duit, berdirilah masjid. Maka dua-duanya menghadap Soekarno. Di ITB sudah berdiri masjid. Tapi masjid naonnya cenah. Ente kan
Adi lancek ya, Nu'man, Sadali, Salman, Nu'man, jadi Salman. Oh nya bener, Sadali jeung Nu'man, jadi Salman. Ingat pan baheula, Salman Al-Farisi itu arsitek. Jadi dua peristiwanya itu ada Salman, Sadali dan Nu'man, ada Salman Al-Farisi, arsitek yang mendesain perang Honda, bikin ranjau darat. Muna itu mah ranjau darat gitu ya. Jadi kalau Iran mah bikin ranjau laut, sekarang ranjau darat. Honda mah ranjau darat, sehingga menggugurkan dalam peperangan kan tidak jadi itu perangnya 1 bulan Pak kuat-kuat itu. Pak kuat-kuat lapar jeung kafir, sehingga akhirnya kafir kalaparan teu makan. Hari umat Islam kan hari tama biasa melaksanakan saum. Jadi akhirnya kalah dalam perang Hondak. Bagaimana perang Hondak diceritakan ku Pak Dr. Ginanjar ya nanti di dalam sejarahnya. Nah, itu Salman. Jadi Salman itu orang Parsi. Pasukan Parsi, bukan Salman Al-Farisi. Farisi itu orang Parsi. Dan memang kalau zaman baheula perang antara Parsi jeung Romawi nu meunang saha? Parsi. Ayeuna ge Parsi ya. Perang jeung Amerika, kuduna mah nu meunang Parsi. Soalnya baheula ge antara Parsi dengan Romawi itu perang. Nah sekarang kan Parsi dengan Romawi perang. Cuman sayangna banyak umat Islam yang pro Amerika. Sampai 5 negara merek fasilitas itu pesawat ya untuk memerangi Iran. Tapi secara kecerdasan, secara intelektual itu harus kudu nama dalam sejarah Parsi teh nu meunang teh. Kita mah tidak bicara Syiah jeung Sunni heula atuh. Karena ternyata kan orang Sunni juga panglima perangnya di Iran itu. Panglima perang terus menteri gitu. Ada orang-orang Sunni di Iran itu. Nah, ceritanya antara Salman yang orang tadi, Salman itu kan ceritanya pindah-pindah agama teh. Makanya dijuluki Ba'isul Hukuk, pencari kebenaran. Salman itu. Jadi dari Zoroaster ke Nasrani ke itu terus sampai mapai mapangi jeung Islam, jadi masuk Islam, jadi cari kebenaran. Jadi pengalaman hidup nate sudah hebat gitu. Salman tuh keliling-keliling cari kebenaran. Nah, sekarang sudah masuk Islam. Sedangkan Abu Darda itu adalah ahli ibadah. Dan oleh Rasul akho dipersaudarakan, dipersaudarakan. Dua orang yang berbeda latar belakang hidup. Yang satu ahli teknologi, yang satu ahli ibadah. Ahli ibadah Abu Darda mah. Kalau Salman mah ahli teknologi. Dikemukakan. Oleh Rasul itu dibina supaya ahli teknologi dan ahli ibadah teh bersatu gitu, bersaudara. Lumayan ahli teknologi teh Pak. Saya aja kan punya anak ahli teknologi, doktornya itu yang si bungsu itu kan doktornya dalam bidang teknologi di ITB. Lumayan diajar gitu. Diajar teknologi. Rada cepet nulis teh
Sampai kemarin yang buku tebal tuh 344 halaman, selesai sebulan setengah itu. Buku nu 100 halaman, 150 halaman, 2 minggu. Terus aya dari literasi itu 108 halaman, saminggu nangis. Itu karena teknologi. Karena ari baheula mah saya ngetik teh ngalamun 100 halaman teh kakarak selesai 1 bulan. 6 bulan gitu. Kalau menyelesaikan buku 100 halaman tuh 6 bulan baru selesai. Sekarang 100 halaman mah 3 poe 4 poe anggeus. So ai baheula mah ngetikna pan hiji-hiji huruf teh nulis A B gitu. Sekarang mengetik tidak usah hiji-hiji, sablok we gitu nulis. Bukan copy paste, tapi disuruh kan pakai teknologi. Cuman teknologi AI itu ibu-ibu instruksinya mengikuti kita. Pokoknya Bapak nanya nih, kumaha Pak Saipudin hukumna witir di 2 kalikeun? Nah, nanya itu. Daripada pusing-pusing, abdi ngarang sendiri, nulis sendiri, capek kan? Tanyakeun ka AI, jawab. Tapi nanya ke AI-nya harus pinter. Jadi kalau ada pertanyaan, ari salat witir 3 rakaat di 2 kalikeun kumaha hukumna? Nanya ka AI ulah begitu. Jangan begitu. Nanyakannya bagaimana ke AI. Coba kemukakan oleh Anda dalil-dalil salat witir 3 rakaat di 2 kalikeun. Mana yang pro, mana yang kontra. Dan kemukakan redaksi dalil masing-masing. Nah, begitu caranya ke AI. Maka ngajawabnya jelas. Ini dalilnya yang 2 rakaat 2 rakaat. Ini dalilnya yang sarakaat. Ini yang pro, ini yang kontra. Maka dalilnya itu jelas gitu. Jadi tergantung kita. Ya tapi kan ngetikna hoream gitu. Nanya, entong diketik, dipencet we. Kita ngomong ke AI itu. Pertanyaannya, jadi kita bicara. Nah, setelah kita bicara, bertanya ke AI itu, klik, dia ngejawab sendiri. Tertulis. Nah, setelah itu ingin kemukakan pendapat tadi. Kalau ingin dikemukakan dijawab tulisan, ya blok tulisannya, kirimkan. Tapi kalau ingin bicara, jawaban kepada penanya, suruh bicara, ya direkam si tulisan itu, maka akan ngomong mereka. Nah, seperti yang tadi ini. Kan lagi saya sibuk ini, cuma 1 malam atau ditugas nage biasanya kan lengkap suruh AI bikin ya gambar-gambar kia. Jadi untuk capek sorangan suruh bikin tolong bikinkan berdasar naskah ini bahan presentasi untuk disajikan di Muhajirin gitu. Maka bikin sendiri ini. Tuh, tinggal maca we. Tinggal maca. Tapi kan ari hadis nama tara lengkap. Nah, hadis nama di copy paste gitu. Nah, itu teknologi. Teknologi. Dan ternyata Islam itu mengikuti perkembangannya. Mengikuti perkembangan teknologi. Tapi ya teknologi itu tergantung kepada kita. Maka jadikanlah teknologi itu sebagai asisten kita. Tapi hari Bapak nanya anak ka Meta mah dibisaeun karena itu teh. Itu AI-nya ya antara lain notebook, LLM, terus Gemini,
terus Depsek ya, Depsek teh bacana. Depsek, terus ada lagi Queen. Ada lagi macam-macam lah AI-nya. Seperti ini gambar-gambar ini notebook LM. Jadi notebook LM. Kan itu ngagambar kieu teh kan pusing ku urang mah. Ya. Krisis sosial kontemporer, ketimpangan ibadah dan keluarga. Kemudian maqasid asy-syariah, yaitu tujuan fundamental syariat. Itu ada hibdul usroh. Jadi saya naskahnya tulisan, kemudian disuruh dibikin gambar gitu. Makanya dia tulis. Maka tahlili metodenya, jadi konstruksi makna Sahih Al-Bukhari. Diharapkan dengan itu keistimewaannya Imam Bukhari itu kan bukan sekadar pada validasi sanad, melainkan pada kejeniusan menyusun struktur tematik Al-Bukhari. Berbicara melalui penempatan hadis yang membenturkan semangat ibadah dengan memenuhi hak-hak sosial. Ini menciptakan sebuah konstruksi makna. Jadi itu binaul makna yang utuh. Ini naskah dari saya dikirim ke notebook. Lalu oleh kita diinstruksikan tolong buatkan gambar untuk presentasi. Tapi ari buku nama abdi mah sok jelas we semuanya dimasukkan. Itu teknologi. Nah, orang semacam Salman dipersaudarakan oleh Rasul dengan Abu Darda. Nah, pada suatu saat Salman itu bertemu dengan Abu Darda. Jadi persahabatan mereka itu biasanya selama jauh pakai surat. Hari taman can aya WA. Persaudaraan teh can aya WA. Can aya apa? Telepon. can aya voice note. Can aya. Jadi kirim surat. Mereka bersaudara itu. Jadi saling menasehati. Jadi baheula mah persahabatan teh ada jarak gitu ya. Jarak, sekarang makan sadetik aja bisa langsung berhubungan. Maka saling berjauhan pada suatu saat fajaro Salman itu berziarah kepada Abu Darda. Faro'a Ummu Darda, maka Salman melihat Ummu Darda. Ummu Darda itu siapa? Ya istrina Bapak Darda. Bukan Abu Dar ya. Ini beda antara Abu Dar Al-Ghifari dengan Abu Darda, ini beda. Dan Ummu Darda juga itu ada dua, Bu. Ummu Darda teh. Ada Ummu Darda Al-Kubro, ada Ummu Darda As-Sugro. Ummu Darda Al-Kubro mah istri tua. Istri pertama duka teuing dicanum duka teuing teu tah kayak urang telusuri sejarahna. Tapi ente dicanum betul. Jadi Ummu Darda Al-Kubro itu termasuk sahabat. Sedangkan Ummu Darda As-Sugro itu bukan sahabat. Jadi baru dinikah setelah Rasul wafat. Ummu Darda. Nah, yang ditemui oleh Salman sahabat. Jadi ketika Salman berkunjung ke Abu Darda, di rumah Abu Darda teh ada istrinya, namanya Ummu Darda. Mutabaddilah teh pakaianana teu necis, teu matching, tidak berdangdan, tidak bersolek.
pakaian teh senal senul cek bahasa ya cek bahasa naon senal senul ya senal naon deui geuning namun kitu teh pokona isina teh henteu tidak berhias lah gitu kucal senal senul ya senal senul tah Salman teh kaget loh kok istri cantik senal senul kieu mutabadilah faqala maka Salman tuh bertanya laha kepada istrinya kepada Ummu Darda bukan istrinya kepada Ummu Darda masya'nuki apa keadaanmu kenapa kok Ummu Darda kenapa kok pakaianmu lusuh gitu untuk dangdan kan pantesna istri mah dangdan atuh di rumah teh berhias Qolat maka Ummu Darda itu menjawab ahuka saudaramu Abu Darda yang bernama Abu Darda laisa lahu hajah tebutuheun pidunya di urusan dunia geus teu butuh cenah Abu Darda mah karena dia mah tukang ibadah jadi malam ibadah terus menerus siang tukang saum jadi teu butuheun keur naon saya dangdan da geus teu diperosea deui meureun jadi teu butuheun laisa lahu hajah pidunya urusan dunia karena dia tuh orang zuhud. Nah, teu lama kemudian ditutup Kang Jejeng. Eta teh jadi alergi teh rokok teh kajauhan. Jadi masih we kitu alergi. Teu kuateun. Pajaa Abu Darda nya keur kitu teh keur ngobrol-ngobrol tuh datang we Abu Darda. Langsung eta mah Abu Darda teh masak itu fasonaa lahu ta'aman. Mang masakeun. Setelah selesai masak kata Abu Darda, "Kul makan, ayo makan." Setelah masak, makan ayo. Bukan hayu, silahkan makan gitu, bukan hayu. Beda kan hayu dengan silahkan. Kalau hayu makan bareng, iya mah silahkan makan. Kenapa silahkan makan? Kul. Pakola maka kata Abu Darda, inni so'im. Maaf, saya sedang saum. Saum sunat gitu, nyanjang. Kola maka kata Salman, ma ana bi akilin hatta takula. Aku tidak makan kecuali kalau engkau ikut makan. Jadi naon hartina tah? Salman nyuruh buka. Sok lamun saya kudu makan jadi tamu, Anda juga harus makan. Jadi buka aja saum makan ini soim kan. Ya saumnya buka we. Hari ngajak makan yang saya mah cenah. Saya mah mau makan, ai pribumi teu makan, nya urang kudu dahar sorangan. Nah, saya mah mau makan, kecuali lamun kau makan. Kata takul. Ya, akhirnya kata Abu Darda teh kumaha tuh urang saum diajak makan. Ya udah buka aja. Buka. Abu Darda itu. Tah. San saum sunat ya Bu. Kan saum sunat. Dari saum manya saum fardu mah disuguhan itu. Jadi nganjangna bukan bulan Ramadan dia mah. Jika nama ibu keur saum Senin Kamis gitu. Si Abu Darda teh meureun Senin atau saum Senin atau saum Kamis atau mungkin saum Daud seperti Pak Uju lagi saum Daud datang ke Pak Uju giliran saum. Hek Bapak disuguhi makan. Ayo makan Pak Uju. Pak Uju teh, maaf saya sedang saum. Cek Salman, saya mau makan hari ente saum. Akhirnya
Abu Darda teh buka, Bu. Demi naon? Demi tamu. Demi tamu. Nah, Bapak kan Ibu naros. Nah, henteu dosa. Can dijawab kan. Tangke dosa atau henteu nama ditanyakeun ka Rasul gitu cerita teh. Cerita teh kumaha ceuk Rasul tah. Fa'akala. Jadi cerita mah buka we gitu gara-gara ingin menghormati tamu. Kemudian fala makana lail Salman teh ngenong gitu. Apa ngenong teh? Nginep. Ya, monok. Monok teh bahasa Arab, Bu. Pondok. Punduk teh hotel. Punduk itu hotel. Jadi monok kurang mah. Jadi nginaplah di rumah Abu Darda. Kemudian summanam yakumu dahabal Abu Darda falamma kana lail pada malam harinya dahaba Abu Darda yakum baru tidur sakedeung sudah bangun Abu Darda teh untuk apa? Untuk sholat malam. Jadi di awal malam sudah bangun. Tah, Salman teh kan ngorejat ya kahudangkeun. Maka langsung dia mengatakan, "Qala, nam budada ya awal keneh ya tidur aja. Tong waka tahajud wayah kieu mah, awal keneh tidur aja." Panama akhirnya ya Salman demi hormat tamu sudah dipersaudarakan tidur lagi. Tapi kakarak sakedeung tidur summa dahaba yakum berdiri lagi Abu Darda teh baru tengah malam. Mereka karena kebiasaan semalam suntuknya baru tengah malam udah bangun. Salman juga ikut bangun. Tidur kakarak tengah malam ya, banyak tahajud setengah peuting. Jadi akhirnya ya tidur lagi demi bersaudara gitu. Tidur lagi demi hormat. Di akhir malam baru bangun. Di akhir malam. Nah. Falam makan min akhiril lail, di akhir malam bangun, maka qala Salman juga bangun. Kum al-an, nah sekarang mah hayu. Sudah akhir malamnya, geus tereh subuh, geus deukeut ka subuh, hayu urang salat. Jadi kan geus wareg tidurna ge urang. Ini tadi mah tuh udah karak tengah malam, karak saparapat malam. Tidur aja dulu, geus wareg tidur, baru pasolaya, maka dua-duanya salat. Kata Salman, inna li rabbika alaika haqqan. Tuhanmu memang punya hak. Tapi ya punya hak kan, jasad juga punya hak. Wa alika haqqan wali nafsika, bagi dirimu juga punya hak, alaika haqqan. Wali ahlika, keluarga juga hak. Jadi ulah diantep eta istri teu dangdan. Sadiakeun kosmetikna mun ceuk urang mah. Sadiakeun make upnya, sadiakeun biar glowing. Di alika hakon. Jadi ulah carindul ulah kucal gitu istri teh. Jadi dijelaskanlah oleh Salman itu. Kamu saum, iya, tapi kan ayah kamu. Saya saum sunat mah batalkeun we. Kamu bangun malam, tong awal teuing, bisi kurang sare. Terus istrimu suruh dandan, suruh ngagelis, biar bogoh. Alika haqqon, fa'ti berikan kulladhi haqqin haqqahu. Setiap hak haqqahu haknya. Kan Abu Darda teh bingung ya teh kumaha cenah Salman teh nyarek ibadah. Rek ibadah semalam suntuk dicarek, rek saum dicarek. Ayo kalakat ditah ngadangdanan istri. Akhirnya si Abu Darda teh bingung ya. Pergi kepada Rasul Abu Darda teh. Ngadu
Nah dosa teu tak katabu. Jadi Abu Darda teh mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fadzakaro dalik, dan menjelaskan peristiwa itu. Faqalan Nabi, maka Nabi bersabda, sodako Salman. Bener itu katanya Salman teh. Tuh, jadi kumaha Bu? Jadi ngabatalkeun saum sunat demi hormat tamu boleh, teu naon gitu. Jadi di sini intervensi kenabian itu mengoreksi, ya, mengoreksi ekstrim. Jadi pagi Abu Darda menolak makan karena saum sunat. Maka Salman memaksa membatalkan saum. Maka di sini keluarga jangan sampai mutabaddilah. Istri itu jangan sampai tidak berdandan. Sadiakeun we Bu. Pak ya, nyadiakeun si bapak beureun. Tapi da ibu-ibuna ieu mah nu gawena ge. Jadi Salman Al-Farisi itu mendapati istri Abu Darda dalam keadaan tidak terawat dan merasa terasing karena suaminya tidak lagi memenuhi hajat duniawi. Maka Nabi memvalidasi intervensi Salman itu yang memaksa Abu Darda tidur di awal malam entong lila teuing. Da tidur oge perlu. Jadi makan tong tiap hari atau ya harus sesuai lah Salman. Kemudian malam harinya Abu Darda bersiap salat semalaman, maka Salman menahan tidur. Kemudian baru di sepertiga malam, geus deukeut kitu 10, mun aya mah sepertiga teh jam sabaraha? Jam 3 ya. Jadi kan semalam teh 10 jam kita mah 10 jam setengah. Jadi kalau awal berat jadi 10 dibagi 3 ya 3,5 jam. 3,5 jam ya sekitar jam 3,5 4. Jam 3,5 4. Jadi makanya ketika sepertiga malam mah baru Salman juga berjamaah, tidak disebut berjamaah, pokoknya sholat deh. Salman membangunkan Abu Darda untuk sholat. Jadi Rasul memvalidasi sodako Salman benar, divalidasi kenabian. Makanya bagus awal begitu tidur teh terus bangun di sepertiga, itu menurut Salman yang dikemukakan oleh Rasul sebagai sodako. Nah ini analisisnya ya, jadi bina makna. Kemudian perintah Nabi dan makosid syariahnya bagaimana, kita akan bahas setelah bukunya terbit ya. Jadi ada hak-hak masing-masing insya Allah di lain kesempatan, karena sekarang sudah jam 6 lewat 1 menit. Kita akhiri saja, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.